Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang persamaan diferensial parsial dengan mengangkat tema penyelesaian persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform. Berikut adalah kelompok tim kami. Yang pertama ada Hernanda Putri. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Immanuel Sinjadi Fitriani. Kemudian ada Kunti Dewanti dan ada Siva Ardili Azhar. Berikut adalah table of contents yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, lalu ada pembahasan, lalu penutup, dan kami akan menyatakan lampiran. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibawakan oleh Siva Ardelia. Pada Siva dipersilakan. Baik, terima kasih Ella atas kesempatannya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Boleh di next? Baik, topik bidang fisika yang melibatkan PDP, yaitu yang pertama ada gelombang, yang kedua ada perpindahan panas, yang ketiga ada mekanika fluida, yang keempat ada struktur atau konstruksi baja. Semua topik tersebut dapat diselesaikan dengan metode komputasi numerik. Boleh di next? Berikut ini adalah pengertian dari Fast Fourier Transform atau FFT. Transformasi Fourier cepat, bahasa Inggrisnya yaitu Fast Fourier Transform, biasa disingkat FFT, adalah suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier diskrit. Bahasa Inggris, Discrete Fourier Transform atau DFT, dengan cepat dan efisien. FFT diterapkan dalam beragam bidang, mulai dari memecahkan persamaan diferensial parsial, pengolahan sinyal digital, dan algoritma untuk mengalihkan bilangan bulat besar. Boleh di next? Kemudian FFT ini diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari pengolahan sinyal digital seperti yang telah disebutkan, lalu FFT mengambil suatu diskret sinyal dalam daerah waktu dan mengubah bentuk sinyal tersebut ke dalam daerah diskret frekuensi yang terpisah. Tanpa suatu diskret time ke diskret frekuensi transform, kita tidak akan bisa menghitung Fourier transform dengan suatu mikroprosesor atau DSP yang berbasis sistem. Hal ini menjadi kecepatan dan diskret yang alami dari FFT untuk menganalisa suatu spektrum sinyal. Secara umum, teknik ini merupakan pendekatan yang terbaik untuk transformasi. Dalam hal ini, input sinyal yang ditetapkan memiliki panjang 2 meter, maka dapat memilih analisis yang akan digunakan. Output dari sinteks FFT dalam kurung XN merupakan sebuah vektor kompleks dengan N amplitudo kompleks dari 0 Hz sampai dengan sampling frekuensi yang digunakan. Boleh di next? Kemudian adapun proyek yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform dengan efisien dan cepat menggunakan perhitungan komputasi numerik tanpa melakukan perhitungan manual. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah metode. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva Ardelia atas pendahuluannya. Kemudian akan ada bab 2 yang membahas tentang metode, akan dibawakan oleh Kunti Dewanti. Kepada Kunti dipersilakan. Terima kasih Ella atas kesempatannya. Untuk selanjutnya itu terdapat bab 2 mengenai metode, di mana di sini terdapat penurunan rumus metode numerik. Yang pertama itu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 2XY dikali dengan do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah U sama dengan 1. Hingga didapatkan penurunan yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah XU dikalikan do U per do Y sama dengan X. Next. Nah, karena penerapannya yang sangat luas dalam rekayasa, perlakuan kami terhadap PDE ini akan fokus pada persamaan linear dan order kedua. Untuk dua variabel independen, persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar. Next. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kunti atas pembawaan metodenya. Kemudian akan ada bab 3 yang akan membahas hasil dan bab 4 akan ada pembahasan. Akan dibawakan oleh Hernanda Putri. Kepada Hernanda dipersilakan.
Ya, baik. Terima kasih, Ella, atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya adalah hasil yang kami dapatkan, yaitu adalah visualisasi dari grafik yang kami dapatkan. Terdapat dua gambar, dapat dilihat pada layar. Kedua gambar tersebut ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu grafik gelombang tersebut. Dan yang sebelah kanan itu gambar gelombang. Ready, next. Lalu berikutnya itu adalah bab 4, yaitu pembahasan. Penyelesaian persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT, Fast Fourier Transform dengan metode numerik komputasi yang menggunakan bahasa pemrogram Python mampu memberikan nilai integrasi dalam waktu yang singkat. Hasil integrasi numerik kami ini diperoleh dalam waktu singkat, yaitu 1,9 detik. Namun hasil waktu tersebut berubah-ubah. Dengan demikian, memang benar bahasa pemrograman Python sangat memudahkan pemakai dalam mencari penyelesaian persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT, serta dapat memberikan hasil gambar grafik, visualisasi grafik yang akurat. Juga waktu yang dibutuhkan cukup singkat bila dibandingkan dengan perhitungan yang dihitung dengan manual. Hasil yang kami dapatkan berupa grafik. Terdapat 10 buah grafik yang berbeda warna dengan amplitude spektrum yang sama, yaitu 1,0. Sementara gambar yang menjadi output pada pemrograman kami adalah gambar spektrum gelombang. Penyelesaian persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT yang menggunakan bahasa pemrograman Python mampu memberikan hasil visualisasi dalam waktu yang sangat singkat. Hasil integrasi nomor kami diperoleh dalam waktu singkat, yaitu 1,3 detik. Berikutnya yaitu adalah 5 langkah pemrograman dari program kami. Boleh di next. Yang pertama yaitu adalah algoritma. Yang pertama di sini fungsi yang pertama adalah mendefinisikan fungsi RHS wave. Boleh di next. Yang kedua adalah fungsi yang kedua yaitu mendefinisikan fungsi RHS wave spasial. Boleh next. Yaitu yang algoritma fungsi utama kami, yaitu yang pertama library yang kami gunakan yaitu adalah NumPy, Matplotlib, PyPlot, SciPy Integrate, lalu ada import untuk keperluan untuk memplot grafik yang 3 dimensi tersebut. Boleh next. Ya, berikut selanjutnya algoritmanya dapat dilihat pada layar. Lalu berikutnya adalah lanjutan algoritma yang sebelumnya, fungsi utamanya. Next. Lalu yang terakhir adalah menginisiasi plotting dari gambar-gambar yang kami dapatkan seperti itu. Lalu berikut ini adalah source code yang kami gunakan, program yang kami gunakan. Boleh next. Ya, berikut adalah source code yang kami gunakan juga selanjutnya. Berikutnya adalah source code yang terakhir. Di sini kami memplot gambar seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hernanda Putri atas pembawaan hasil pembahasannya. Kemudian dapat saya bacakan kesimpulannya. Yang pertama, transformasi Fourier cepat atau dalam bahasa Inggris Fast Fourier Transform, biasa disingkat FFT, adalah suatu algoritma untuk menghitung transformasi Fourier discrete atau yang dalam bahasa Inggrisnya Discrete Fourier Transform, DFT, dengan cepat dan efisien. Lalu yang kedua, persamaan diferensial parsial dikatakan linear jika linear dalam fungsi yang tidak diketahui dan semua turunannya dengan koefisien hanya tergantung pada variabel independen. Lalu yang ketiga, penyelesaian persamaan diferensial parsial gelombang dengan menggunakan FFT atau Fast Fourier
transform dengan metode numerik komputasi yang menggunakan bahasa pemrograman Python mampu memberikan nilai integrasi dalam waktu singkat. Lalu yang keempat, amplitudo dari grafik-grafik yang dihasilkan itu sebesar 1,0. Lalu selain grafik, keluaran dari pemrograman kami ialah berupa visual spektrum, gelombang. Dan terakhir, hasil integrasi numerik kami diperoleh dalam waktu singkat, yaitu sebesar 1,3 detik. Untuk daftar pustaka atau referensi-referensi yang kami gunakan dapat dilihat pada layar. Kami menggunakan 5 referensi. Lalu ini adalah link GitLab jika ingin mengakses source code kami. Baik, cukup sekian dari kelompok 5. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.